Saya buka ya kegiatan untuk penlat kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali bisa ketemu dengan mahasiswa yang kebetulan di bawah bimbingan KKN saya. Ya, kita kenalan dulu ya sebelum kita bahas hal-hal yang lain. Ini yang jam 1 ini sebenarnya per kabupaten saya mau buat sendiri-sendiri, cuman tadi ada miss saling menunggu, nggak apa-apa. Yang untuk yang jam 1 ini ada 2 kabupaten yang di bawah bimbingan saya, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Bojonegoro, betul ya? Gitu ya. Nah, KKN semester ini harus dilakukan dengan beberapa latar belakang ya. Salah satunya itu tuntutan dari Kemdikbud di mana mahasiswa harus juga melakukan kegiatan di luar kampus. Walaupun saya yakin kalian juga sekarang sedang sudah mengambil mata kuliah, jadi beriringan nih jalan. Ya, oke. Yang di Bondowoso mana? Raise hand dong, yang Bondowoso. Ainun Farahat, terus Amelia, Saifur, apa lagi? Saifur, Faisal, Kintan, oke. Apa lagi? Sudah. Berarti ada berapa ini? Vivi, Bu. Vivi, oke. Vivi, Kintan, Faisal, Ainun, Amelia, 5 ya, sudah ya. Saifur, 6. Siapa lagi yang Bondowoso? Cuma 6 ya ini ya, berarti? Aslinya 10, Bu. Berarti 4 nggak masuk nih, Mas? Ada 1, 2, Amelia sama Kadar sama Aisyah Deva masih di. Kalau Aisyah Deva ada di perjalanan, yang 2 itu ada acara katanya. Oke, 6 ya. Faisal, oke. Ketuanya sudah ditunjuk? Ketuanya ini yang Bondowoso? Saya, Bu. Saifur ya, oke. Baik, terima kasih. Saya ingin tahu yang di Bojonegoro. Raise hand. Eli mana wajahnya Eli? Shirley, Laksa, Andre, Rahayu, Eli, Lukita, Cecilia. Sudah ya? 7. Abdurrahim, 8. Ani, Bu. Ani, oh ya 9. Ini barusan masuk lagi. Nindita. Ada 9 ya? 9. Dinda, Bu. Ya, 10. 10 ya. Oke. Ya, ini yang Bojonegoro. Baik. Sekilas saya sudah record ini ya, saya jadi tahu wajah-wajah kalian. Nanti kita akan lebih detail. Saudara dari mana saja, itu ya. Saudara harus saling mengenal satu sama lain. Saya perkenalkan diri ya. Saya kebetulan ditunjuk untuk menjadi GPL KKN untuk 3 kabupaten. Kebetulan kabupatennya agak jauh-jauh gitu ya, masih di Jawa Timur, tapi lumayan tidak saling berdekatan. Ada Kabupaten Bondowoso, Bojonegoro dan Gresik, ya, Kota Gresik. Nah, masing-masing
wilayah gitu ya, saudara harus tentukan struktur organisasi. Struktur organisasinya, kemudian nanti siapa yang akan menjadi ketua, kemudian timeline. Apakah sudah tahu timelinenya? Timelinenya udah tahu belum? Yang timeline pelaksanaan KKN atau Iya, yang mana, Bu? pelaksanaan KKN. Belum tahu, Bu. Kalau yang di KKN itu batas sampai tanggal 23, sampai pelepasan itu. Ya itu maksudnya. Benar. Baik, nama saya Bu Roselina. Saya itu sebenarnya tugasnya di jurusan matematik FMIPA. Ada yang dari MIPA di sini? Nggak ada dari MIPA. Ada ya, Rahayu. Bukan. Ani, Bu. Siapa tadi? Ani. Saya dari matematika. Oh, itu tahu toh. Ya, berarti tahu nomor HP saya berarti. Iya. Nah, oke. Ya, saya dari jurusan matematik. Kebetulan jadi kaprodi sekaligus sekjur di matematika. Jadi mahasiswa di dua ini ya, saya akan share beberapa informasi terkait dengan model KKN Merdeka Belajar. Jadi KKN kita ini pakai Merdeka Belajar ya, karena mengikuti pemerintah Kemdikbud ya. Model KKN Merdeka Belajar ini sebenarnya 1 semester ya. Kemudian ada beberapa topik ya, topik KKN yang harus kalian pilih dalam satu kelompok itu. Apakah mau proyek kemanusiaan, ataukah kegiatan kewirausahaan, atau proyek di desa, atau asistensi mengajar di satuan pendidikan dan proyek independen. Nah, jadi satu kelompok KKN itu hanya memilih salah satu tema saja, ya. Kemudian dilaksanakan secara kolaboratif atau kelompok. Jadi makanya tadi saya tanya di Bondowoso berapa orang, di Bojonegoro berapa orang, gitu ya. Nah, satu kelompok ini satu desa mitra, ya. Nah, kita akan tentukan desanya nanti saat ini, ya, untuk penentuan nanti lokasi KKN-nya di mana. Memang kalian kan dikelompokkan itu supaya menghindari menghindari penyebaran COVID, artinya kalian tidak perlu yang harus berpindah-pindah dari tempat daerah asal masing-masing. Ya. Kemudian, nah ini kita lakukan penlat hari ini. Nah, pemberangkatannya itu 23 Februari ya. Tugas saya adalah mendampingi kalian dalam arti memonitor, karena kita akan melakukan ketemu itu via daring ya, via daring. Jika nanti ada kesempatan, saya akan ke lokasi secara langsung, tapi jika tidak, karena situasi dan kondisi saat ini, ya kita lakukan secara daring gitu ya. Nah, pemberangkatannya 23 Februari. Ada 5.609 peserta ya. Kemudian nanti akan ada supervisi yang kita tidak tahu nanti seperti apa. Kemudian Monef KKN, dan nanti ada seminar hasil KKN. Gitu ya. Nah, ini penlat kita lakukan 2 kali ya. Artinya yang sekarang saya akan sosialisasikan beberapa tema itu tadi. Kamu juga akan saya berkirimi filenya. Kalau bisa ada WA group, sehingga
Saya terus terang WA tuh sering ketumpuk gitu ya. Jadi kalau lebih baik dengan mahasiswa bimbingan S1, S2, S3 dengan banyak pekerjaan dan lain sebagainya, khawatir ketumpuk, sebaiknya di-share ke WA group gitu ya, terkait dengan KKN. Kalau memang itu tidak terlalu privacy ya. Jadi kalian nanti akan menyusun program bersama saya. Kemudian kita akan membuat logbook. Logbooknya per minggu nanti apa yang dikerjakan. Jadi ini batasnya mulai 23 Februari sampai 15 Juni. 23 Februari sampai 15 Juni. Kemudian menyusun materi program yang akan dilaksanakan. Revisi proposal. Dan nanti minggu depan kita ada penlat yang kedua. Nah, penlat yang kedua itu baru saya minta saudara presentasi proposal yang sudah saudara kembangkan. Ya, mahasiswa menerima topik KKN spanduk dan umbul-umbul. Nanti pendistribusiannya sedang dirancang. Terus terang, mohon ada pemakluman terkait KKN yang semester ini. Ini kan benar-benar hal yang luar biasa. Ini ya, cepat perubahan ya. Dan harusnya biasanya kan dilaksanakan setelah saudara kuliah kan, semester 6 setelah kuliah baru saudara KKN. Tapi ini kan enggak ya. Ini kan diprogram di semester ini ya. Nah, jadi kalau misalnya ada keterlambatan pendistribusian dan lain-lain itu semua dari tim KKN, bukan DPL ya, tim KKN itu koordinatornya dan lain sebagainya itu yang mengusahakan gitu ya, mengusahakan ini. Mohon dimaklumi jika ada keterlambatan. Oke. Jadi silahkan nanti memulai KKN tanggal 23 menggunakan jaket alma mater, pakaian rapi ya. Bisa melakukan koordinasi sama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya mau koordinasi silahkan, tapi ini ya, jaga jarak dan lain sebagainya. Tetap protokol kesehatan itu dilakukan. Ya, saya tidak menganjurkan sering-sering ketemu. Ya, kalau bisa via daring seperti ini, silakan melakukan via daring. Tidak tahu kan kondisi satu dengan yang lainnya ya, meskipun satu daerah. Nah, pelaksanaan programnya seperti ini. Masuk di lokasi selama ini tadi, tanggal ini. Kemudian melakukan koordinasi dengan Kades, staf, dan tokoh masyarakat. Ya. Nah, ini nanti akan banyak koordinasi. Kemudian melaksanakan program mengunggah logbook dan foto kegiatan. Nah, untuk foto kegiatan, pastikan menggunakan masker. Ya. Jangan berfoto tidak menggunakan masker bersama-sama. Foto menggunakan masker dan jarak, jaga jarak antar mahasiswa. Jadi agak jauh-jauhan begitu. Ya. Kemudian saya akan membimbing kalian secara online. Ya, tidak bisa datang ke sana tatap muka sering-sering. Kemudian mahasiswa melaksanakan program sesuai program yang telah disusun bersama DPR. Nah, jadi untuk tema, karena tadi sudah dibentuk ketua kelompoknya, dan apakah sudah saling berkomunikasi ini? Paling cuma perkenalan, Bu. Perkenalan aja. Untuk desanya apa sudah ketemu? Sudah menentukan? Belum. Belum ya? Yang Bojonegoro sudah, Bu. Oke, Bojonegoro sudah ya. Untuk temanya apakah sudah ditentukan? Belum. Belum ya? Jadi gini, saya akan share dulu beberapa hal. Misalnya nih, pelaksanaan proyek kemanusiaan. Ada kegiatan-kegiatan untuk pelaksanaan proyek kemanusiaan, misalnya mengembangkan nilai keterampilan praktik mitigasi bencana. Ini ada nih, mengurangi resiko bencana alam.
Misalnya nih kalian membangun apa? Membangun titik kumpul seperti itu. Mengurangi resiko bencana sosial, misalnya apa ini? Seperti konflik sosial, penyakit masyarakat dan teror. Nah, program-program apa saja yang sekiranya mau dilakukan untuk pelaksanaan proyek kemanusiaan, saudara bisa tentukan. Nah, nah, kegiatan lainnya adalah kegiatan kewirausahaan. Untuk kewirausahaan, ini kegiatannya tujuannya ini untuk meningkatkan pemahaman, pemberdayaan SDA di situ di lingkungan masing-masing dan memberikan pelatihan kewirausahaan, pengembangan sektor-sektor ekonomi mikro. Nah, kalian harus bisa gini, KKN ini memang secara daring, tapi mau tidak mau kalian harus berkomunikasi satu kelompok, ya, menentukan lokasi KKN-nya, ya, yang sekiranya satu tidak terlalu bermasalah dengan perizinan. Karena kalau sudah tidak diizinkan, program tidak akan terlaksana. Ya, tahun-tahun sebelumnya saya bimbing KKN itu mahasiswa itu ada yang begini. Udah Bu di desa ini aja. Kenapa? Karena ayah saya kepala desanya. Oh ya sudah, lebih sangat enak. Ya. Bu di sini aja karena om saya atau calon mertua saya itu kepala desanya. Wah, itu sekdesnya. Wah, sudah. Jadi seperti itu aja. Cari lokasi yang seperti itu kalau saya loh ya. Karena ini terkait dengan perizinan. Kalau sudah tidak welcome itu tidak akan ini gitu ya. Nah, kamu bisa menentukan desa mana yang akan kamu tuju gitu. Itu yang pertama ya, pemilihan desa. Yang kedua, jangan terlalu jauh dari lokasi tempat tinggal mayoritas tim KKN. Ini masih enak. Satu Bondowoso gitu ya. Satu Bojonegoro. Ada dulu itu begini, ada mahasiswa yang di Bali 5, yang di Jawa Tengah 1, yang di mana itu ya? Pacitan yang di Pacitan 8. Nah, yang di mau tidak mau yang di Jawa Tengah dan mana tadi saya sebutkan Bali itu support untuk misalnya publikasi dan lain sebagainya, tidak terjun di lapangannya karena kan lokasinya jauh. Tapi satu kelompok. Nah, seperti itu. Jadi, kalian harus saling tahu dulu lokasi masing-masing anggota. Kalau lokasi masing-masing anggotanya sudah tahu, kemudian enaknya di mana yang ini ya welcome, lingkungannya welcome gitu ya. Kalau sudah menentukan di situ tuh, tapi di situ sudah ada semuanya, nggak bisa program kemanusiaan masuk. Oke, coba program yang lain. Itu tuh, atau misalnya begini berpikirnya, ada satu desa yang sebenarnya potensi kewirausahaannya tinggi, tapi kok belum dikemas ya, belum di ini ya sama pemerintah tempat misalnya. Kamu membantu misalnya kegiatan kewirausahaan, memberikan pelatihan, pengembangan sektor ekonomi mikro gitu ya. Nah, misalnya kamu bisa nih membuat website tentang desa itu, dibuat marketplace. Ini contoh tema terkait dengan kegiatan kewirausahaan. Ya. Nah, laporan-laporan itu nanti semua kegiatan itu dituangkan dalam bentuk PDF dan Word ya, ada foto-fotonya. Kemudian laporan itu nanti ada seminar hasil di akhir, nanti ada logbook dan daftar hadir. Itu ya. Untuk tema-temanya nanti saya akan share ya program-programnya. Nah, ini sistematika proposalnya. Ada halaman judul, pengesahan, ya, pendahuluan, masalah yang dihadapi,
apa rencananya, rencana pemecahan masalah, kemudian logbooknya, dan personalia. Nah, personalia pun harus kamu tentukan, ini ketuanya apa, tugas siapa PIC untuk kegiatan ini, siapa PIC kegiatan ini, gitu ya. Nah, ini personalia otomatis disesuaikan dengan keahlian, gitu ya. Misalnya nih, kewirausahaan mau ngajarin pembuatan kue, tapi bukan dari tata boga. Jadi, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya punya kemampuan gitu ya. Nah, silahkan lah nanti saling menentukan personalia. Kemudian di sistematika laporannya, nah seminar hasil nantinya at the end itu dilakukan secara online via Google Meet atau Zoom tanggal 14 Juni. Ini sudah lebaran ya. Habis lebaran ya ini berarti ya. Saya kok belum cek. Nah, panjangnya artikelnya 5-7 halaman itu berisi tentang hasil KKN-nya ya. Nah, kemudian laporan diemailkan ke kknpmunesa@gmail.com, berikan keterangan kelompok berapa, desa mana, ya, untuk ini. Wah, ini ada nih hadiah. Dokumentasi KKN ini dalam bentuk video yang menarik, durasi lebih dari 10 menit, diunggah ke channel KKN UNESA, ya. Video yang, nah silakan nanti saya berikan ini. Nanti video yang dapat like terbanyak mendapatkan hadiah yang menarik. Nah, ini info dari tim KKN seperti ini. Topik-topiknya, sebentar. Tadi sudah terkait, ada juga tentang referensi proyek di desa. Oh ya, yang tahun lalu itu kemanusiaan sempat ada donor darah, itu boleh proyek programnya itu program donor darah. Ada lagi tema yang lain adalah tematik UNESA membangun desa, proyek desa. Nah, kalau proyek desa ini bekerja sama aparat desa. Jadi membantu desa untuk mewujudkan kemandirian. Ya. Misalnya tujuannya, nah ini nih kegiatannya ya, membangun desa misalnya identifikasi pemetaan usaha mikro, pengembangan kelompok usaha misalnya. Ya ini lebih cocok ke mahasiswa ekonomi sebenarnya. Yang membangun desa kaitannya dengan ekonomi. Oke. Saya akan share nanti ya lebih more spesifik terkait dengan proyek-proyeknya. Nah, saya ingin kalian berdiskusi ya. Berdiskusi, silahkan menggunakan laman Zoom saya untuk satu desa. Boleh, tapi jam 1 saya akan nanti pakai Google Meet. Boleh pakai ini ya, nanti kemudian saudara bisa menentukan desa mana. Mungkin case dulu yang sudah bisa menentukan desanya atau sudah ini yang Bojonegoro ya. Silakan sampaikan. Mohon izin Bu untuk yang Bojonegoro. Ya, Bojonegoro di sini kebetulan untuk kelurahannya kakak saya sendiri Bu. Jadi mungkin ini sudah ada kegiatan, tinggal kita mengajukan suratnya untuk tempat KKN di Desa Sukorjo. Di desa apa Mbak? Sukorjo Bu. Kita Vindi bisa on cam nggak? Oh ya, baik Bu, bisa Bu. Oke, kepala desanya sudah oke ya? Ya sudah Bu, untuk kepala desanya. Oke. Nah seperti itu aja. Kemudian yang di Bojonegoro, lokasinya teman-teman yang lain apakah?
Nggak ada masalah ke desa mana? Sukorejo? Lokasi desanya dengan anggota kelompok KKN, apakah ini? Oh, untuk teman-teman itu sudah banyak yang setuju Bu, karena kebanyakan di sini rumahnya kota yang KKN Bojonegoro gelombang 4. KKN Bojonegoro 4. Oke, nggak ada masalah ya. Iya Bu. Baik. Banyak yang rumahnya kota. Oke. Memilih temanya sudah apa belum? Kebetulan kita belum ketemu secara langsung Bu, hanya ada di grup WA saja. Insya Allah ini ketemunya hari Minggu Bu. Oh, besok. Yes. Ya. Ya, sebelum saya ini sebelum ketemu besok silakan online dulu ya. Boleh via Zoom ke Google Meet. Jadi punya gambaran dulu, nanti sudah ketemu tinggal, jadi nggak usah lama-lama gitu loh. Ya. Baik. Baik, nanti kita diskusikan di grup. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Bojonegoro? Oke, silakan diatur personalnya. Misalnya ini siapa PIC-nya, ketuanya siapa dan lain sebagainya, termasuk anggarannya kalau diperlukan. Ya, proyeknya yang dipilih apa? Begitu. Kira-kira sudah ada gambaran proyek apa yang dipilih Bojonegoro? Menyesuaikan daerah dan lain-lain. Berapa? Iya, Abdul Sudah Bu, cuman ini masih planning, belum didiskusikan sama teman-teman yang lain. Oke, betul waktunya karena mendadak hari ini ya. Ya, oke. Baik, yang di Bondowoso bagaimana? Baik, setelah ini saya bicarakan sama teman-teman. Oke. Baik. Saya minta hari ini kita saudara saya tinggalkan enggak apa-apa nih. Saya beri waktu ya, gunakan Zoom saya, mungkin satu desa aja. Desa lain bisa menggunakan Google Meet gitu ya. Ya. Karena Zoom-nya kan ini saya enggak bisa breakout deh ini. Bentar. Nggak bisa breakout ini saya. Nggak apa-apa Bu, nanti keluar aja teman-teman. Saling di luar aja semuanya. Iya, nanti di diskusi WhatsApp atau Google Meet. Oke. Tolong direkam diskusinya. Nanti akan saya bagikan diskusi kita hari ini ke kalian. Kemudian tolong digabung. Ya. Digabung diskusinya supaya nanti diminta sama tim KKN. Memang kalian melakukan ini pelatihan ya, ibaratnya begitu. Atau mungkin sudah punya gambaran yang di Bondowoso sekarang saya ingin tahu lokasi tinggal masing-masing bagaimana? Lokasi tinggal kebanyakan Bondowoso daerah timur, Bu. Bondowoso daerah timur. Semuanya ya seperti itu. Ada beberapa yang dari barat, cuma kan sama-sama Bondowoso. Tapi ini ada juga yang siapa ya? Vivi atau siapa ya? Jessica, siapa? Itu ternyata bukan dari Bondowoso, Bu. Itu. Dari mana? Dari mana coba? Kak Vivi. Izin ini menyampaikan. Iya. Jadi ada saya bersama 2 teman dari S1 dari Prodi S1 Teknik Sipil itu mengikuti yang KKN di Bondowoso karena ada beberapa alasan sih Bu. Jadi dan untuk lokasi kami saat ini kami memang berada di luar Bondowoso. Cuman di mana Mbak tempatnya? Kalau saya pribadi ini sementara saya masih di NTT Bu. Kalau yang Jessica itu lagi di Medan, kalau yang Fitri itu di Bekasi, Bu. Aslinya di situ tinggalnya? Saya kalau tinggalnya kalau di Jawa itu di Solo, Bu. Cuman
ke Bondowoso itu karena apa namanya kampung halamannya ibu, jadinya ke sana gitu. Kalian silaturahmi. Ibu. Jadi KKN yang sekarang itu modelnya sebenarnya tinggal dengan tempat KKN-nya itu di dekat tempat tinggal masing-masing karena ini kan COVID gitu ya. Tapi ada kasus seperti ini yang tahun yang lalu. Jadi posisinya itu di Pacitan, yang di Bali itu 3 orang, yang di Jawa Tengah itu 1 orang. Itu pernah kejadian seperti itu. Karena majority itu di Bondowoso, gitu, ya. Nah, apa imbasnya? Imbasnya nanti yang di luar Bondowoso harus support yang misalnya ini harus di Bondowoso ya. Kecuali pindah-pindah. Nah, untuk pindah-pindah ini saya nggak bisa. Kalian harus lapor ke tim KKN karena yang pegang IT dan lain-lain kan sama. Biasanya sulit sudah di-plot gitu ya. Tapi silakan dicoba kalau memang mau pindah. Nah, yang di luar, misalnya ada yang di Medan, ada yang di Bekasi, silakan diskusi dengan yang di Bondowoso asli, ya, yang tinggal di Bondowoso. Kamu support apa? Misal, saya bikin marketplace kan bisa dibuat secara online. Saya bikin publikasinya dibuat secara online. Oh, saya support apa, pemesan apa, silahkan didiskusikan. Ya, nanti kita memang nggak bisa ada saya diskusinya, akan lebih enak jika saudara bisa diskusi sendiri. Nanti saya akan tagih reportnya ya. Besok sore, mohon saya diberi overview di WA group gitu ya. Overview seperti ini Bu, seperti ini, jelaskan saja ke saya. Gitu. Ya, monggo bisa berupa tulis secara tertulis, silakan tentang rencana KKN-nya di mana. Desanya dulu ya, desanya ditetapkan. Tadi seperti tadi yang di Bojonegoro, kakak saya kepala desanya. Oh, udah, apa? Asalkan jalan perizinan, karena pengurusan perizinan ini juga tidak mudah, kan dari atas, dari Jatim turun gitu kan. Dan karena ini program Kemdikbud juga jalannya sangat cepat, sedemikian sehingga mungkin secara administrasi juga berjalan beriringan. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari mahasiswa? Saya Bu mohon izin bertanya. Ya, silakan. Terkait itu Bu, format surat perizinan sama proposal untuk KKN ini gimana? Nanti akan saya share ya terkait dengan proposalnya, poin-poin apa saja yang ada. Kalian juga boleh mencari referensi dari senior kalian juga boleh. Ya, kalau ada referensi dari senior yang sudah melakukan sebelumnya boleh. Tapi formatnya akan saya berikan. Nah, terkait dengan surat perizinan kan dari KKN ya, dari tim KKN. Terus terang sampai sekarang semua itu DPL belum dapat, ya. Tapi nanti akan ada dari tim KKN pusat yang langsung nembusi dari atas, dari misalnya nih dari ke Bankes Bangpol misalnya, kemudian ke kecamatan misalnya. Nah ini masih on progress ya, saya belum bisa menjawab in detail. Okay. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya. Ada yang lain? Bu, mohon izin bertanya. Iya, suaranya kok nggak keras ya? Sudah terdengar, Bu. Ya, nah, gimana Mbak? Untuk pengupload progres di SIM KKN itu diupload salah satu atau seluruh anggota, Bu? Per kelompok Mbak biasanya. Coba nanti dipelajari. Nanti akan ada jadi ketua sama sekretaris itu nanti yang tugasnya ini ya, handle itu. Saya rasa tidak satu-satu, tapi per kelompok ininya. Kamu pelajari deh nanti SIM KKN. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Tidak ada?
Nah, kalau tidak ada setelah ini langsung bisa koordinasi. Besok sore saya minta laporannya terkait dengan susunan organisasinya, temanya apa, programnya apa. Butuh dana enggak? Nah, kalau misalnya butuh dana, yuk kita ajukan pengajuan sponsor misalnya. Boleh kalau memang ada. Saya harus urunan gitu. Saya sekarang sedang pakai baju kaos KKN kelompok sekian nih. Lupa saya sudah setiap tahun jadi. Dan saya beli, saya selalu sama. Saya beli kaosnya. Mau samaan. Itu kan kadang-kadang ada mahasiswa seperti itu. Tapi kembali ke kelompok masing-masing. Ya. Oke, cukup ya saya rasa. Ketuanya tadi Saifur ya. Yang di Bondowoso, yang di Bojonegoro tadi siapa? Saya, Bu. Rohim ya. Oke. Good. Baik, Saifur dan Rohim, silakan memimpin diskusi masing-masing kelompoknya dengan device meeting online di mana terserah deh. Itu sebelum kalau mau ketemu pun memang memungkinkan jaraknya berdekatan, silahkan. Tapi ya prokes benar-benar harus dijalankan. Kalau foto jangan dekat-dekat, saling berjauhan dan pakai masker. Karena pernah kejadian dekat-dekat akhirnya ada dari luar yang tidak suka itu ya sebaiknya tidak menerima KKN dari UNESA. Jadi seperti itu, enggak enak jadinya. Ya, oke. Cukup ya. Saya akan serahkan nanti rekamannya ke kalian. Mohon maaf. Ya. Jin, ini kalau suratnya belum turun, jadi gimana ya Bu solusinya? Karena ini kan kakak saya tadi sudah menanyakan untuk surat masuknya yang ke desa itu Bu. Iya, nanti coba saya diberi loh lah ya data desanya, saya kan belum tahu saya. Kan ya, baik. Nah, iya Bu. Yang Bondowoso kan juga belum tahu desa mana kan. Nah, nanti saya akan mintakan ke ini kalau sudah ada laporan dari kalian, KKN kesekian, ketuanya ini, desa yang dituju ini, kepala desanya sopo, nah, bisa. Baik, terima kasih. Oke. Cukup ya. Saya akhiri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.